Bismillahirrahmanirrahim, dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari dengan mata kuliah Epidemiologi Perilaku. Saya akan memperkenalkan anggota teman-teman saya. Yang pertama adalah Sukmawati Sudin dengan NIM J1A120085. Yang kedua Vina Eka Arumsari dengan NIM J1A120152. Yang ketiga Nabila Dwi Saputri dengan NIM J1A120195. Yang keempat Winarsi Suci Pratiwi dengan NIM J1A120246. Dan saya sendiri dengan nama Asri Wahyuni dengan NIM J1A120277. Dan satu lagi teman saya yang terakhir adalah Dinda dengan NIM J1A1290. Baik teman-teman, itu adalah teman-teman saya. Selanjutnya kami akan membawakan materi mengenai peran epidemiologi perilaku. Selamat menyaksikan. Pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epi atau sama dengan pada dan demo sama dengan penduduk dan logos adalah ilmu. Dengan demikian, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat. Epidemiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran atau perluasan suatu penyakit di dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Pengertian perilaku. Perilaku berasal dari kata peri dan laku. Peri berarti cara berbuat, kelakuan, perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. Jadi perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Pengertian epidemiologi perilaku. Pengertian secara umum. Epidemiologi perilaku atau behavior epidemiologi mempelajari faktor perilaku dan gaya hidup atau lifestyle yang berhubungan dengan risiko penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, dan peranan pengetahuan untuk mengembangkan intervensi yang efektif untuk mengubah perilaku. Epidemiologi perilaku meneliti hubungan antara perilaku dewasa seperti merokok, diet, aktivitas jasmani, konsumsi alkohol, dan sebagainya, dan risiko terjadinya dan progresi penyakit di usia dewasa. Tetapi epidemiologi perilaku juga dapat menggunakan perspektif sepanjang hayat. Sebagai contoh, epidemiologi perilaku meneliti efek jangka panjang pola diet dan gaya hidup kurang gerakan jasmani di masa remaja dan risiko obesitas di usia dewasa. Yang kedua ada pengertian epidemiologi menurut ahli. Menurut Jeffrey tahun 1989, epidemiologi perilaku adalah yang berkaitan dengan distribusi dan determinan dari perilaku yang dihubungkan dengan penyakit. Dengan demikian, hal ini dibutuhkan dalam epidemiologi tradisional. Pengertian epidemiologi dalam buku Epidemiology for Public Health Practice by Robert Humphries dan Thomas S. Ehlers yang mengatakan bahwa behavioral epidemiology studies the role of behavioral factor in health. Artinya, epidemiologi merupakan studi peran faktor perilaku dalam kesehatan. Teori perubahan perilaku terdiri dari 4 poin. Poin pertama, teori stimulus organisme respon atau SOR. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsangan stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi, misalnya kredibilitas kepemimpinan dan gaya berbicara, sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, atau manusia. Nah, yang kedua, teori Festinger. Perilaku seseorang pada saat tertentu karena adanya keseimbangan antara sebab atau alasan dan akibat atau keputusan yang diambil. Namun sebaliknya, apabila terjadi stimulus dari luar yang lebih kuat, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi ketidakseimbangan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor. Di satu pihak, dengan bekerja, ia dapat tambahan pendapatan bagi keluarganya, yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan bagi keluarga dan anak-anaknya, termasuk kebutuhan makanan yang bergizi. Apabila tidak bekerja, jelas ia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Di pihak lain, apabila ia bekerja, ia khawatir perawatan anak-anaknya akan menimbulkan masalah. Kedua argumentasi ini sama-sama pentingnya, yakni rasa tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Nah, yang ketiga, teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu itu terjadi karena adanya kebutuhan.
Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konteks kehidupan orang tersebut. Nah, yang ketiga, teori Kurt Lewis. Pada tahun 1970, Kurt Lewis berpendapat bahwa perilaku adalah merupakan suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Jadi, perubahan perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut. Sehingga ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang. Yang pertama, kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan tetap. Yang kedua, kekuatan pendorong tetap, kekuatan penahan menurun. Dan yang ketiga, kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan epidemiologi perilaku. Yang pertama, menerangkan suatu masalah kesehatan. Yang kedua, mengkaji resiko dan menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Yang ketiga, membantu melakukan diagnosa perilaku dalam masyarakat. Yang keempat, pengkajian, evaluasi, dan penelitian masalah kesehatan dalam masyarakat. Yang kelima, melengkapi gambaran klinis suatu masalah kesehatan. Yang keenam, identifikasi kumpulan gejala kesehatan di dalam masyarakat. Selanjutnya, peran epidemiologi perilaku. Peran epidemiologi perilaku itu ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor risiko perilaku yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Yang kedua, menyediakan data yang berkaitan dengan faktor risiko perilaku yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan untuk perubahan yang sedang berjalan. Yang keempat, mengembangkan metode untuk menganalisa keadaan suatu penyakit akibat perilaku dalam upaya untuk mengatasi dan menanggulanginya. Dan yang terakhir, yaitu mengarahkan intervensi perilaku yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Teman-teman, di sini saya akan memberikan salah satu contoh peranan epidemiologi perilaku, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, peranan epidemiologi perilaku itu terdiri dari 5 komponen. Nah, sesuai Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Riko Januar Sitorus yang dipublikasikan pada tahun 2012, di situ dijelaskan bahwa ketika seseorang berhenti untuk merokok atau menggunakan kondom, mereka mungkin dipengaruhi baik sadar atau secara tidak sadar oleh perkiraan epidemiologi tentang resiko kesehatan. Ini masuk dalam peranan epidemiologi perilaku, identifikasi faktor resiko perilaku yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Di mana di sini seseorang sadar akan perilaku-perilaku yang dia lakukan itu tidak baik sehingga dia menghindari perilaku-perilaku yang dapat beresiko menimbulkan penyakit dan masalah kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah di jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pada tahun 1950-an para ahli epidemiologi melaporkan peningkatan risiko kanker paru-paru terhadap para perokok, dan pada pertengahan tahun 1980 para ahli juga mengidentifikasi peningkatan risiko HIV yang dihubungkan dengan perilaku seks dan penggunaan obat-obatan. Dan contoh yang ini juga itu masuk dalam peranan epidemiologi, yaitu menyediakan data yang berkaitan dengan faktor risiko perilaku yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, itu tadi contoh peranan epidemiologi perilaku. Nah, teman-teman, itu tadi video presentasi dari kelompok kami mengenai peranan epidemiologi perilaku. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.